Bismillah, Insya siap Allah. nggak siap? Harus siap biar cepat selesai lah ya. Enggak, ding. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Ya, teman-teman, hari ini kita sudah masuk ke pertemuan ke-7 nih, nggak kerasa ya. Nanti minggu depan sudah di pertemuan ke-8 itu UTS. Hari apa? Hari Selasa ya, kemungkinan kita UTS-nya minggu depan kalau tidak tanggal merah ya, kalau tidak libur, kalau libur ya minggu depannya lagi. Ya, nanti ada edaran UTS-nya lah dari fakultas ya. Oke, di pertemuan 7 masih bahas tentang anuitas ya, anuitas atau pembayaran ataupun pengeluaran yang seragam di tiap periodenya. Nah, sekarang kita akan belajar tentang kompleks annuity. Kita nanti bandingkan dengan yang simple annuity ya. Jangan kelewat. Ya, sebelum dimulai, siapa yang mau pimpin doa? Minta tolong. Boleh, Bu. Oke, Kang Randi. Makan aja. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum mulai, alangkah baiknya kita berdoa. Terlebih dahulu, berdoa dipersilahkan. Yang berdoa diselesaikan. Bangga, Ibu. Ya, terima kasih Kang Randi. Semoga dimudahkan ya cara penyampaian ataupun dalam memahami materi. Karena lumayan untuk materi yang kompleks annuity butuh sedikit lebih usaha ya untuk konsentrasinya. Lebih ditingkatkan lagi untuk yang kompleks. Ya, mengingatkan jangan lupa mengisi presensi ya di Litera di pertemuan ke-7, lalu konfirmasi kehadiran dosen dan juga kesesuaiannya dengan RPS. Bisa perwakilan atau bisa semuanya aja boleh sih. Tapi presensi wajib ya. Oke, ke-7 ini ya, simple dan kompleks. Kita lanjutkan ke kompleks annuity. Ini sekilas pertemuan kemarin ya tentang anuitas. Mengingatkan kembali anuitas itu adanya rangkaian pembayaran atau penerimaan yang tetap ya, jumlahnya sama. Dalam jumlah yang sama, secara berkala pada jangka waktu tertentu. Itu anuitas. Atau kalau yang di tabel bunga itu yang biasa notasinya itu A ya, A. Tabel bunga annuity, anuitas. Oke, jenisnya ada dua ya, kompleks dan simple dan juga kompleks. Nah, kita akan bahas bedanya yang simple dan kompleks. Masih sama-sama pembayaran yang seragam, walaupun kompleks annuity ya. Sama-sama ada 3 jenisnya nanti. Nah, perbedaannya yang di sini adalah ini ya, di anuitas kompleks, interval pembayaran dan juga interval bunganya itu tidak sama ya. Artinya dia mempunyai interval yang berbeda. Kalau yang di simple misalkan interval pembayarannya itu dicicil 10 kali misalnya. Nah, bunganya juga akan 10 kali itu. Nah, kalau di kompleks annuity akan berbeda. Misalkan dicicilnya 10 kali, bunganya itu dihitung per apa? Per bulan atau per tahun bisa berbeda ya. Kalau di kompleks annuity. Jadi akan berbeda interval pembayaran dan interval bunga majemuknya. Nanti ada beberapa konsep untuk pembayaran berapa intervalnya, berapa juga bunganya. Ini sebagai contoh saja. Contohnya apabila ya kita bedakan ada dua interval pembayaran, ada juga yang interval bunga majemuk. Nah, untuk yang interval pembayarannya dilakukan setiap bulan misalkan ya, cicilannya itu setiap bulan misal. Dan perhitungan bunga majemuknya dilakukan setiap kuartal. Setiap kuartal berarti ada 4 kali pembayaran dalam setahun gitu. Nah, kalau misalkan temponya 1 tahun, berarti kalau interval pembayaran itu ada 12 kali cicilan, tapi bunganya cuma dihitung 4 kali gitu ya. Atau sebaliknya bisa juga interval skemanya ya. Skema pembayarannya itu dilakukan setiap kuartal, berarti ada 4 kali cicilan dalam 1 tahun ya. Dan perhitungan bunganya itu dilakukan setiap bulan. Tapi bunganya per bulan, berarti dihitung 12 kali ya bunganya, 12 bulan. Ada skema seperti ini yang disebut dengan kompleks annuity. Perbedaannya dengan yang simple annuity. Ya. Oke,
Ini kita abaikan dulu yang sebelah sini. Kita lihat ini ya. Pointernya, lasernya. Nah, ini contohnya beberapa skemanya ya. Ada interval pembayaran, ada juga interval bunga majemuk di sini. Contohnya skemanya ini ya, ada pembayarannya itu tiap kuartal nih, tiap satu kuartal. Interval bunga majemuknya dibayarkan per bulan ya, atau interval pembayarannya per tahun, ya berarti 1 tahun 1 kali, tapi interval bunga majemuknya itu 1 kuartal. Nah, pembayaran bunganya berbeda ya dengan yang interval pembayaran. Misalkan ada juga skema yang interval pembayarannya 1 bulan, tapi bunga majemuknya nanti cuma dibayarkannya 1 kuartal per kuartal ya, per kuartal. Ini biasanya akan lebih kecil nih. Terus ada juga interval pembayarannya 6 bulan, berarti setahun 2 kali ya, 1 semester per semester. Nah, interval bunga majemuknya 1 kuartal. 1 kuartal itu 1 tahun dibagi 4 kali ya, 4 kali pembayaran, 4 kali tenggatnya lah ya, waktunya, interval pembayarannya seperti itu. Ini beberapa contoh skemanya ya. Tapi nanti kita tarik lagi per tahun, misalkan 1 kuartal, namanya juga 1 kuartal ya. Berarti dalam 1 tahun ya, kuncinya di 1 tahun, hitungnya tetap per tahun. 1 tahun ada berapa kali pembayaran kalau 1 kuartal? Oh, ada 4 kali. Nah, sedangkan yang bunganya per bulan, per 1 bulan. Oh, berarti dalam 1 tahun ada berapa bulan nih? Berarti ada 12 bunganya yang dihitung tuh 12 bulan bunganya. Oke, kalau ini nanti ada notasi N dan juga C ya. Nanti di rumus ada N dikali C. Nah, N itu apa, C itu apa, kita akan bahas di rumusnya nanti. Nah, berdasarkan tanggal waktu pembayarannya sama seperti yang simple annuity, ada yang ordinary, ada yang due annuity, dan deferred. Jadi kalau yang ordinary itu dilakukan di akhir periode, tiap akhir periode. Tapi kalau yang due annuity dilakukan di awal periode ya. Kalau yang deferred seperti biasa ada penundaan, ada tenggat waktunya ya. Ditunda berapa waktu gitu. Ini ada yang disebutnya deferred. Oke, satu-satu kita bahas yang ordinary dulu ya. Kalau ordinary berarti di akhir setiap interval, masih sama kayak yang simple annuity ya. Jadi besar kecilnya anuitas itu tergantung pada besar kecilnya pinjaman, tingkat bunganya berapa ya, jangka waktunya juga berapa lama, dan seberapa banyak frekuensi bunga majemuk dalam 1 tahun ya. Ini yang mempengaruhi besar kecilnya pinjaman. Oke, untuk rumus umumnya ANC ya. ANC itu adalah presentnya, present atau nilai yang sekarang. Lalu di sini ada R nih. R ini adalah anuitas yang akan kita cari atau sedang kita pelajari nih. Pembayaran seragamnya berapa sih ya. Terus ada juga I. I masih sama itu ya, tingkat bunganya. Terus ini kalau yang di present yang dicari itu pangkatnya negatif N dikali C. Nah, N ini masih sama ya, jumlah interval pembayarannya ada berapa kali. Kalau C ini perbandingan, jadi kita hitung dulu. Perbandingan antara frekuensi bunga majemuk ya dalam 1 tahun dengan frekuensi pembayaran dalam 1 tahun. Berarti dibagi ya. Berapa jumlah frekuensi bunga dalam 1 tahun dibagi dengan berapa frekuensi pembayaran dalam 1 tahun. Oke, terus ada notasi apa lagi ya? Sudah ya. SNC. SNC itu untuk ketika dicarinya future value-nya. Itu saja. Kalau rumusnya silahkan nanti teman-teman catat karena saya juga sampai sekarang tidak hafal ya. Tapi yang penting teman-teman tahu implementasi dari rumus ini tuh apa ya. Yang diketahuinya apa saja, lalu gunakan rumus yang mana. Itu yang paling penting. Oke, kalau tadi diketahui ketika dicarinya nilai presentnya, ini rumusnya, tapi ketika akan dicari nilai anuitas, tapi diketahuinya nilai present, ya, nilai present berarti pakai rumus yang ini. Kalau yang dicarinya future value, diketahuinya anuitasnya pakai rumus yang ini.
Lalu ini ketika mencari, anuitas diketahuinya future value, future value-nya, ya. Begitulah, oke kita bahas oke yang rumus ini dulu, rumus ya. Jadi untuk memudahkan perhitungan, saya sarankan buat tabel bantu seperti ini. Tabel bantunya ada apa saja, nanti diketahui, interval pembayarannya berapa ya, berapa kali atau per berapa. Terus, interval bunga majemuknya pakai yang skema mana gitu. Nah, jangka waktunya ya jangka waktunya itu berapa tahun ya, berapa tahun, terus baru bisa diketahui nilai N ini nih. Kita cari di tabel N. N itu adalah jumlah ya, jumlah interval pembayaran dikali dengan jangka waktunya ya, jangka waktunya. Ada berapa frekuensi pembayarnya itu adalah N. Terus C itu jumlah bunga majemuk. Nah, jumlah majemuk tadi itu adalah perbandingan antara interval bunga majemuk dengan interval pembayarannya gitu ya. Jadi kalau lupa rumusnya apa saja, keterangannya apa saja, dicatat aja rumus yang tadi. Ketika implementasi ke sini akan lebih mudah. Nah, di sini baru ada jumlah N dikali C, supaya memudahkan perhitungan kita yang ini nih, N dikali C. Kalau tidak ada tabel ini, teman-teman akan kesulitan atau menghitung manual, C-nya berapa, N-nya berapa. Tapi kalau udah bisa langsung menebak sih nggak apa-apa ya, langsung analisis sih nggak apa-apa. Contohkan untuk yang skema yang pertama ini ya. Untuk skema yang pertama, yang pembayaran intervalnya 1 kuartal dan interval bunga majemuknya per bulan. Misal ada skema pembayaran seperti ini ya. Nah, jangka waktunya disamakan dulu 3 tahun nih supaya buat jadi contoh aja. Jangka waktunya 3 tahun. Terus N-nya berapa? N itu jumlah pembayaran ya. Jumlah pembayaran itu berarti interval pembayaran ya. Interval pembayarannya per kuartal. Berarti dalam 1 tahun ada berapa kali? Ada 4 kali ya. Ada 4 kali pembayaran dikalikan dengan jangka waktunya berapa tahun? 3 tahun. Oh, berarti harus lunas 12 kali cicilan. Seperti itu. 12 kali cicilan ya. Bunganya juga kita hitung jumlah bunga majemuknya yang ini. Terus bunga majemuknya per bulan nih. Per bulan dalam 1 tahun kita coba ketahunkan lagi ya. Dalam 1 tahun kalau bunganya per bulan berarti ada dihitung bunganya itu 12 kali ya, 12 kali nih. 12 kali dibagi dengan interval pembayarannya 1 kuartal. 1 kuartal itu 4 kali pembayaran ya. Berarti 12 dibagi 4. Jadi bunga majemuknya 3 ya yang dihitung. Lalu di sini jumlah N kali C, tinggal kali aja jumlah yang ini 12 dikali C-nya 3. Ya, jadi 36. Jadi 36 N kali C-nya. Ya, kita contohkan lagi yang mana ya supaya teman-teman paham ya. Kuartal sudah dibahas, coba yang ini deh. Yang 6 bulan ya per semester nih, berarti 1 tahun ada dua kali pembayaran, jangka waktunya 3 tahun. Oh, berarti ada 6 kali cicilan ya, 6 kali cicilan. Terus kita hitung jumlah bunga majemuknya. Jumlah bunga majemuknya itu adalah dihitungnya bunganya per kuartal nih, per 1 kuartal. Oh, berarti dalam 1 tahun ada 4 kali ya, ada 4 kali pembayaran bunganya dibagi dengan ini interval pembayarannya 6 bulan per tahun berarti ada 2 ya dalam 1 tahun 4/2 jadi 2 di sini. Contoh lagi yang mana yang mau kita yang tahun belum ya, yang tahun kita coba yang ini. Misal interval pembayarannya 1 tahun berarti per tahun sekali. Berarti jumlah pembayarannya ada berapa? 1 dikali ya jangka waktunya berapa? 3 tahun. Oh, berarti ada 3 kali cicilan ya. Ada 3 kali cicilan. Terus kita lihat bunga majemuknya per apa dihitungnya? Per bulan. Per bulan dalam 1 tahun ada 12 kali berarti ya. 12 kali dibagi interval pembayarannya per apa? Per tahun. Oh, berarti 1 ya. Berarti 12/1. Jadi C-nya 12 ya. Jangan lupa nanti dihitung di sini N kali C karena yang akan kita cari adalah yang ininya ya.
N dikali C. Mau itu negatif, mau itu tidak negatif ya, tergantung present atau future value yang akan kita cari. Oke, untuk tabel bantu ya, kita sebutnya ini tabel bantu lah. Tabel bantu ini sudah paham? Masih bisa diikuti? Masih, Bu. Masih ya. Kalau ini kalau ini sudah paham, insya Allah nanti ke selanjutnya cuma harus bisa mengetahui apa yang diketahui, apa yang akan kita cari. Oke, Oke. next. Ya, saya akan contohkan sama untuk semua jenis kompleks anuitas, jadi nanti bisa tahu perbandingannya ya, besarannya berapa, perbedaannya di mana. Kayak misalkan ini ada ingin merencanakan meminjam uang ke bank untuk perluasan pabriknya. Harusnya dolar kali ya. Berdasarkan perkiraan dan juga perhitungan benefitnya, eh, si peminjam cuma mampunya sekian lah. Mampu cicilannya sebesar sekian setiap akhir kuartal ya. Setiap akhir kuartal. Kalau di akhir berarti dia termasuknya ordinary kompleks annuity ya, kuartal selama 2 tahun. Selama 2 tahun berarti ini jangka waktunya 2 tahun, bukan N ya, bukan N, tapi masih jangka waktu. Dengan tingkat bunga pinjamannya 18%. Oh, bunganya 18%. Ini berarti I-nya ya, yang diketahui I-nya. Per tahun dan dimajemukan ya. Kuncinya ada dimajemukan. Dimajemukan pada setiap bulan. Oh, berarti berbeda dengan yang simple annuity. Bunganya itu kalau yang di simple ya sudah per tahun aja kan bunganya 18% per tahun. Tapi kalau yang di kompleks itu perhitungan bunganya dimajemukan pada setiap kapan? Setiap bulan kah, setiap tahun juga kah, atau setiap kuartal atau setiap semester gitu ya. Jadi berapa besar jumlah kredit yang bisa ia pinjam? Oke, jumlah kredit yang bisa dipinjam itu termasuknya apa? Anuitas atau present atau future value? Jumlah pinjaman yang bisa dipinjam berarti ya. Termasuknya diketahuinya apa saja? Present value-nya, future value atau anuitasnya? Jumlah kredit yang bisa dipinjam. Mm-mm. Ini tuh apa yang kita cari berarti? Eh, present value, Pak. Present ya? Eh, Present kah? Coba kita lihat. Kalau yang 76.000 berarti apanya? mampu mengembalikan pinjaman. Hmm? Eh, Kata kuncinya di sini, ia mampu mengembalikan pinjaman sebesar sekian pada setiap, berarti continue ya, dia continue dan nilainya tetap pada setiap akhir kuartal. Berarti ini adalah intuitif. anuitasnya, atau Intuitif. kalau yang di rumus itu R-nya ya, R-nya yang Hmm. diketahui. Gitu. Oke, jangan lupa dituliskan dulu apa saja yang diketahui ya. Nah, untuk I-nya di sini karena dia dimajemukan setiap bulan, I-nya 18% ya per tahunnya. Berarti kita ubah menjadi tergantung per apa. Kalau di sini setiap bulan, berarti kita bagi per bulannya ya. Per bulannya berapa. 18% per tahun, berarti 18% bagi 12 ya. Sekitar 1,5% per bulannya. Ini bunga yang akan I-nya yang akan kita gunakan. Setelah itu ditanyakannya ANC atau present value-nya ya. Oh, itu ordinary annuity ya. ANC, oh, oke, interval pembayarannya per, saya bedakan warna deh di sini. Interval pembayarannya per kuartal ya di sini ya. Berarti di sini intervalnya 1 kuartal. Terus interval bunga majemuknya ini ya setiap bulan. Oh, berarti per 1 bulan. Kita tinggal tuliskan jangka waktunya 2 tahun nih. Jangka waktunya 2 tahun. Terus N. Nah, N di sini jumlah pembayarannya. 1 kuartal itu 4 kali ya dalam 1 tahun, berarti dikali 2. Jadi ada 8 kali cicilan. 8 kali cicilan. Terus kita hitung bunga majemuknya per bulan. Oh, berarti ada 12 kali nih per tahun ya.
12 dibagi 4 ini. 12 dibagi 4 ya. Jadi bunga majemuknya yang dihitung cuma 3 kali ya. 3 kali dalam waktu 2 tahun itu. Kalau yang simple annuity kan bisa saja selama 2 tahun itu yang dihitung bunganya sebesar 18% utuh ya. Oke, jadi kita hitung jumlah N dikali C, berarti 8 kali 3 ada 24. Seperti itu. Jadi dibuat tabel ini untuk memudahkan aja. Tapi kalaupun sudah bisa langsung tahu, ya nggak apa-apa. Langsung masukkan ke rumusnya ya. Masukkan ke rumusnya. Dasar. Karena diketahuinya annuity, dicarinya present berarti pakai rumus yang ini ya, yang awal. ANC, OA, diketahuinya anuitas. Nah, di sini kebalik. Kalau kemarin kita cari berapa sih per bulannya ya. Per bulannya berapa yang harus dicicil, start pinjamannya diketahui. Nah, sekarang kita akan cari presentnya, terus yang diketahuinya anuitas misalnya. Setelah itu NAI-nya pakai yang 1,5% itu 0,015 ya, jangan pakai yang 18% karena kita sudah pecah tergantung per abad. Kalau tadi per bulan berarti ya. Oke, ini pangkat C-nya 3, tadi kita sudah hitung, N dikali C-nya 24 ya. Oke, kalau dihitung berarti kita cuma bisa pinjam 500.000 dengan pembayarannya berapa kali tadi? 8 ya, 8 kali. 8 kali pembayarannya sebesar sekian. Seperti itu ya, 76 ribuan. Oke, sekarang kita buktikan kalau minjamnya 500.000, yang tadi ya betul ya, pinjamnya 500.000, berapa sih annual annuity-nya atau pembayaran seragamnya, R-nya, dibalik nih. Dibalik pakai rumus yang ketika mencari annuity diketahuinya present ya, pakai yang ini. Kalau udah ada tabel bantu enak tinggal masukin ya, tinggal masukin. Jadi kalau dihitung sama, cuma beda koma doang dikit-dikit ya, 76.000 sekian lah. Oke, ini beberapa contoh implementasi rumus ordinary annuity ya, ketika diketahuinya present dan juga diketahuinya annuity-nya. Oke, bisa next ke yang Ju kompleks Ju annuity ya. Kalau yang di Ju annuity itu yang disimpan paling sedikit, paling rendah ya bunganya. Oke, di awal interval dilakukannya ya, dilakukan pembayarannya di awal interval. Ini rumusnya berbeda dengan yang ordinary ya. Ada tambahannya ini, 1 + I pangkat C. Tapi untuk keterangan notasinya masih sama. Cara untuk mencari N dan C-nya juga masih sama ya. Buatkan saja tabel bantu. Oke. Dengan kasus yang sama tadi, kita masih sama carinya nilai presentnya ya, nilai presentnya. Terus ini tabel bantunya masih sama tadi yang kita cari. Ditanyakannya nilai present, ya, tapi dilakukannya bedanya di sini. Bedanya pada setiap awal kuartal. Kalau yang di soal sebelumnya pada setiap akhir kuartal gitu ya. Kalau ada awal kuartal berarti dia termasuknya Ju annuity. Dia termasuk simple atau kompleks, perbedaannya di sini. Bunganya dibayarkan per apa? Dimajemukan per tahun saja kah? Atau eh, bunganya diketahui dan dimajemukan lagi pada setiap kapan periodenya? Itu perbedaannya. Oke, langsung masukkan ke yang diketahuinya nilai annuity-nya ya. Terus dicarinya nilai present ya. Oke, lebih besar yang Ju annuity ternyata. Kalau di yang ordinary tadi bisa pinjamnya 500.000 aja ya, 500 ribuan. Kalau ini 522 ribuan. Lebih besar yang Ju annuity. Itulah. Cuma beda di implementasi rumusnya aja dan cara tahu menentukan berapa interval pembayaran, berapa interval bunga menjemuk, berapa juga eh, in- eh, berapa N kali C-nya ya. Oke, ini pembuktian ketika yang akan dicarinya nilai anual diketahuinya nilai present yang tadi kita cari 522 ribuan. Ya, masih sama ya 76.000 sekian.
Oke, next ke yang terakhir yang deferred. Deferred ini agak sedikit lain ya. Deferred ini ada tenggang waktunya. Tenggang waktu ada penundaan ya. Tapi di setiap akhir interval eh, dan juga ada tenggang waktunya berapa kali ya, berapa. Jadi di sini ada tambahan nilai notasi T ini. T ini sama seperti yang simple annuity. Simple annuity T itu adalah penundaannya. Tenggang waktu yang ditundanya berapa periode ya. Jadi bedanya di situ untuk N-nya masih sama, C-nya masih sama ya. Keterangannya juga masih sama. Nanti di sini cuma ada tambahan T itu tenggang waktunya. Akankah lebih besar ya? Akankah lebih besar pinjamannya? Oke. Masih soal yang sama di sini ya. Berapa tenggang waktunya? Tenggang waktunya. Oke. Ini ya. Di setiap akhir kuartal selama 2 tahun dengan penundaannya 4 kuartal. Oh, berarti T-nya 4 kuartal nih. T-nya 4 kuartal dengan tingkat bunga pinjamannya sebesar 18% masih sama ya. Dimajemukan pada setiap bulan. Oke. Berapa sih present value-nya atau uang yang bisa dia pinjam? Nah, ini masih ya sama ya untuk tabelnya masih sama. Nah, di sini ada tambahan T-nya. Diketahui nilai T-nya tenggangnya itu 4 kuartal. Untuk bunganya karena masih setiap bulan, berarti kita 18% masih dibagi per berapa ya, dihitung per berapa bunganya. Karena per bulan berarti dibagi 12. Oke, berarti pakai rumus yang ini, rumus yang dicari nilai presentnya, diketahui nilai anualnya tadi ya, anualnya. Terus perbedaannya di sini ada dipangkatkan negatif C kali T ya. C kali T, tinggal ditambah yang ini. T-nya 4 ya, tanggalnya 4 kuartal. Seperti itu. Ternyata kalau yang di deferred malah sedikit yang bisa kita pinjam, tapi ya jumlah cicilannya masih sama gitu. Jumlah cicilannya masih sama, tapi ininya masih paling sedikit lah yang bisa kita pinjamnya ya. Masih tetap menguntungkan yang mana yang Ju annuity ya. Ya, yang Ju annuity. Karena dia kita bisa minjamnya paling banyak 522 ribuan. Tapi kalau yang ini 400 sedikit tapi cicilannya sama gitu. Yang kita pinjam sedikit berarti dia lebih banyak juga bunganya ya karena ada eh, tenggang waktunya tadi, ada penundaan. Pasti kalau bunga ditunda itu akan lebih besar. Oke, ini untuk latihan tadi kalau yang diketahuinya ANC-nya ya, kalau sudah diketahui nilai presentnya sekian nih, 418.000, coba dihitung annuity-nya bener nggak 76 ribuan. Tuh. Oke. Ya, ini saya akan nggak sih kalian lah menyimpulkan ya. Kalau kita lihat kembali ya kompleks annuity, kompleks ordinary annuity itu yang bisa kita pinjam itu 500.000 dengan cicilan yang sama-sama 76.000 sekian lah ketiga metode. Tapi kalau yang Ju annuity lebih banyak ya cicilan yang akan kita bukan cicilan, pinjaman yang akan kita dapat dengan cicilan yang sama, jumlah cicilan yang sama. Tapi kalau yang deferred annuity akan lebih sedikit ya, lebih sedikit untuk yang kita dapat pinjamannya sedikit, cicilannya sama-sama banyak seperti itu. Itulah. Ini apa yang bisa kita simpulkan? Yang bisa kita simpulkan, tetaplah ya, tadi di awal tadi bunga itu dipengaruhi oleh apa aja ya? Oleh besarnya eh, pembayarannya ya, pinjamannya, jumlah pinjaman, terus jumlah bunganya berapa, dan interval pembayaran bunganya ada penundaan atau tidak ya. Ternyata kalau ditunda ya bunganya semakin besar juga. Seperti itu. Oke, ini untuk latihan aja. Silahkan teman-teman kerjakan. Siapa tahu nanti ada di UTS ya, di UTS dan termasuk yang ini tadi. Kenapa sih di kompleks annuity
pembayaran paling besarnya adalah jenis ordinary annuity, sedangkan di simple annuity pembayaran terbesarnya di deferred annuity ya. Sebenarnya sama-sama saja sih. Pembayaran terbesar karena yang di simple kita bahas itu adalah mencari anuitasnya ya, mencari anuitasnya. Tapi kalau yang tadi soal yang di kompleks annuity kita tarik berapa sih pinjaman yang bisa kita dapat ya, lebih besar juga ternyata pinjaman yang joint annuity. Sama-sama lebih menguntungkan yang ketika pembayarannya dilakukan lebih cepat atau di awal pembayaran. Oke, ada yang ingin ditanyakan tentang materi mungkin atau UTS? UTS kayaknya soal aja lah ya, mau mengerjakan latihan soal aja. Kemungkinan kapan sebentar kita lihat discharge. Kita lihat kalender. Selasa 13 kayaknya libur, kemungkinan tanggal 20 UTS. Dipersiapkan aja. Masih aman? Bisa mengikuti ya? Aman, Bu. Ya, Bu. Kang Giri aman ya? Kang Dani sambil akre nanti simak ulang aja materinya. Oke, kalau tidak ada yang ingin ditanyakan, alhamdulillah kita akhiri ya perkuliahan hari ini. Semoga dapat ilmu baru ya, dapat ilmu baru, pengetahuan baru, bisa diaplikasikan dan bisa tahu kenapa sih kalau saya cicilannya jangka waktunya lama kok malah semakin besar juga yang harus kalau kita hitung ya, kalau kita jumlahkan ternyata besar juga pinjamannya. Ya, nanti di UTS dipelajari lagi materi pertemuan 1 sampai 7 ya, pertemuan satu tidak akan jauh-jauh dari situ kok. Nggak akan jauh-jauh dari materi. Ya, teman-teman, sehat selalu ya. Selamat melanjutkan aktivitasnya kembali dan jangan lupa nanti UTS jadi di mata kuliah lain juga sama dipersiapkan ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Sami-sami.